Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Dava. Pada kesempatan ini, saya masih akan membahas topik seputar Cortex Administration System. Jika merujuk pada artikel berita yang disampaikan oleh DDTC News dengan judul "Perbaiki bug, pihak vendor Cortex masih ngebut kerja di DJP". Menurut artikel berita, Ditjen Pajak atau DJP mengungkapkan pihak vendor akan terus melakukan perbaikan terhadap Cortex Administration System. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP, Hantriono Joko Susilo, mengatakan saat ini pengembangan Cortex berada pada fase maintenance. Dengan demikian, pihak vendor masih melakukan pemeliharaan atas Cortex selama setahun sejak diimplementasikannya sistem administrasi baru tersebut. Jadi kalau ada bug, ada kendala, itu masih tanggung jawab mereka untuk memperbaiki, ujar Hantriono dalam sosialisasi Cortex bersama Kadin. Di dalam pasal 2 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, Perpres nomor 40 tahun 2018 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan, sistem Cortex dibentuk dalam rangka mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel yang memiliki proses bisnis yang efektif dan efisien, membangun sinergi yang optimal antar lembaga, kemudian meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan juga meningkatkan penerimaan negara tentunya. Maka dapat disimpulkan, adanya Cortex System bertujuan untuk memudahkan Direktur Jenderal Pajak dalam mencari sebuah data. Di sisi lainnya juga, Cortex System memaksa para wajib pajak untuk tetap patuh terhadap aturan perpajakan. Kemudian, adapun vendor yang dimaksud yaitu konsorsium yang dibentuk oleh LG CNS dari Korea Selatan dan Qualisoft dari Austria. Menurut Hantriono, pihak vendor masih berkantor di DJP untuk melakukan beragam perbaikan atas Cortex. Problem yang sempat dihadapi wajib pajak, contohnya gagal login, tidak bisa membuat kode otorisasi DJP, tidak bisa membuat faktur pajak, tidak menerima one-time password atau OTP, dan lain sebagainya. Jika dapat kita cermati, kendala malfunction pada Cortex Administration System terkait penerbitan faktur pajak memungkinkan wajib pajak atau WP terkena sanksi administratif sebanyak 1% dari omsetnya. Dikutip dari podcast Bapak Dr. Alessandro Rey dan juga Guru Gembul. Ujar Hantriono, jadi memang masih seperti ini. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik. Harapan kita memang pada saat di launching bisa operasional dengan baik. Kami sudah melakukan berbagai kegiatan testing dari user acceptance test. Kita coba di 2 kanwil, tetapi ternyata memang ada beberapa yang perlu penanganan tersendiri. Sebagai informasi, konsorsium LG CNS Qualisoft ditunjuk sebagai pemenang tender 2 tahap dengan prakualifikasi pengadaan sistem integrator terkait Cortex Administration System. Pemenang tender ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 549-KMK-03/2020. Salah satu tujuan dari adanya pembentukan Cortex System yaitu mengacu kepada pasal 7 ayat 1 dan 2 Perpres nomor 40 tahun 2018 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan yang berbunyi: Ayat 1, pembaruan sistem administrasi perpajakan di bidang teknologi, pembaruan sistem administrasi perpajakan di bidang teknologi informasi, dan juga basis data sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 2 ayat 2 huruf E, dilaksanakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat dipercaya dan handal untuk mengolah data perpajakan yang akurat dan basis sesuai dengan proses bisnis utama. Kemudian pada ayat 2, pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan A. Mengurangi beban administrasi wajib pajak dan institusi perpajakan. Kemudian B. Mengembangkan basis data yang luas dan juga akurat. C. Mengembangkan pengolahan data yang dapat dipercaya dan handal. Dan juga D. Mengembangkan infrastruktur sistem informasi yang memadai. Konsorsium LG CNS Qualisoft menyediakan sistem baru yang bersifat Commercial Off the Shelf atau COTS. Sistem baru tersebut menggantikan sistem informasi DJP atau SIDJP yang sudah dioperasikan sejak tahun 2002. Adapun nilai pengadaan yang dimenangkan konsorsium LG CNS Qualisoft adalah 1,22 triliun rupiah termasuk pajak.
Mungkin sekian dulu informasi berita yang dapat saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan sebagai bentuk dukungan untuk kami, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih.